warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu. Selamat datang kembali di channel aku. Kenalin, nama aku Kiki Trisnawati dan aku seneng banget ngebahas tentang minimalism dan finansial. Dan buat kalian semua yang udah setia banget di channel ini dan udah support aku banyak di channel ini, aku ucapin terima kasih ya teman-teman. Aku seneng banget bisa ketemu sama kalian semua. Dan yang pasti aku seneng banget bisa belajar banyak hal tentang finansial dan minimalis dari kalian semua. Ya, hari ini aku mau membahas tentang toko minimalism lagi. Yeay! Ya, jadi ini adalah pembahasan kedua di playlist toko minimalism yang sebelumnya aku udah membahas tentang gaya hidup minimalis Rasulullah SAW. Hari ini aku mau membahas tentang belajar gaya hidup dari Raditya Dika. Ya, kita tahu ya teman-teman bahwa Bang Raditya Dika itu adalah seorang influencer, seorang komika, seorang artis yang saat ini sedang menjalani gaya hidup minimalis. Dan aku tuh ngikutin beliau banget dan aku mendapatkan banyak insight-insight, banyak hal-hal positif yang bisa aku dapatkan. Dan aku rasa aku juga perlu banget ya sharing ke kalian bahwa kita tahu bahwa ya beliau ini sedang menjalani gaya hidup minimalis dan ternyata banyak banget manfaat gaya hidup minimalis yang beliau lakukan yang bisa kita ambil gitu teman-teman, bahkan bisa kita terapkan loh di kehidupan kita. Yuk langsung aja kita simak videonya. Ya, pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari Bang Raditya Dika adalah beliau menggunakan barang secukupnya. Ya, kita pernah melihat dari sharingnya beliau tentang yang jam tangan itu ya teman-teman. Aku tuh benar-benar tersentuh gitu ya teman-teman, Masya Allah gitu ya. Seorang papan atas, seorang public figure, beliau merelakan banyak jam tangan beliau gitu. Dan beliau menggantikan dengan satu jam tangan yang beliau merasa dengan satu jam tangan itu sudah cukup gitu ya teman-teman. Sedangkan kita, akulah ya gitu ya, kadang aku tuh banyak barang gitu ya, pengen ini, pengen itu, pengen punya barang ini, pengen punya barang itu, tetapi ya itu aku merasa masih kurang aja. Tetapi kita lihat lagi gitu ya, beliau itu dengan ya itulah tadi, kalau dibilang kaya udahlah, kita nih mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Aku nggak ada apa-apanya dengan beliau, tetapi beliau itu subhanallah gitu ya, dengan mempunyai prinsip udah punya barang cukupnya aja gitu. Kalau misalnya satu cukup, kenapa harus punya banyak? Dan itu jelek banget sih di aku. Dan itu pelajaran pertama yang aku petik dari beliau. Pelajaran minimalis yang kedua yang aku petik dari beliau adalah barang-barang sentimental itu nggak perlu disimpan, tetapi cukup difoto aja. Ya, ini aku ngambil dari cerita beliau tentang gitar kalau nggak salah ya. Jadi beliau itu memiliki gitar yang lumayan sentimental bagi beliau gitu, tetapi beliau merasa sudah tidak menggunakannya lagi gitu ya. Tetapi itu merupakan barang sentimental dia. Akhirnya dia foto itu barang, dia simpan fotonya dan barangnya dilepas gitu ya. Dan itu luar biasa gitu ya teman-teman. Kadang aku gitu ya masih punya barang-barang sentimental yang belum bisa kita lepaskan, padahal itu nggak kita gunain gitu teman-teman. Mungkin barang-barang yang sentimental yang kita miliki itu mungkin masih bisa bermanfaat untuk orang lain, tetapi sama kita tuh kita kekepin gitu loh teman-teman. Akhirnya menu-menuin rumah kita, menu-menuin tempat kita gitu, padahal yang nggak digunain, yang akhirnya berujung mubazir gitu. Dan itu sih pelajaran yang subhanallah banget gitu ya teman-teman. Kita tuh nggak perlu memiliki, kita nggak perlu menyimpan itu barang kalau nggak kita gunain. Tetapi ya kalau misalnya kita kangen sama barang itu, ya udah kita cukup lihat aja file fotonya, nanti pasti ingatan kita, hati kita tuh pasti akan flashback tuh ke barang itu gitu. Dan itu sudah membuat kita puas gitu ya. Dan itu sih poin penting banget ya yang aku juga dapetin dari gaya minimalis beliau. Ya, pelajaran minimalis yang ketiga yang aku petik dari beliau adalah pakaian apa adanya. Ya, ini aku lihat dari pakaian yang beliau gunakan ya, dari walaupun beliau itu ngonten, walaupun beliau itu banyak banget ya acaranya, tapi kita lihat barang-barang beliau, kaos-kaos beliau itu yang polos-polos gitu loh teman, nggak aneh-aneh gitu ya. Kadang aku pribadi gitu ya, yang bukan siapa-siapa, yang nggak punya apa-apa, kadang pengennya yang mahal-mahal, pengennya yang ini itu gitu ya. Tapi
kita lihat lagi gitu, beliau ternyata Masya Allah gitu ya, ternyata dengan menggunakan pakaian yang polos, menggunakan yang barang seadanya, menggunakan pakaian yang udahlah itu aja yang penting bisa aku pakai, bisa nggak memberikan dampak buruk ke aku, ya it's okay gitu loh. Aku melihatnya sih seperti itu ya gitu teman-teman. Jadi ya aku nih sebagai seorang yang kroco-kroco gitu ya, kayaknya perlu banget deh belajar dari beliau, belajar dari gaya berbusana beliau. Pelajaran minimalis yang keempat yang bisa aku petik dari gaya hidup beliau adalah jika suatu barang itu udah lebih dari 90 hari nggak terpakai, maka di declutter. Ini aku tuh lupa ya, beliau sharing tentang apa yang jelas. Aku pernah dengar bahwa ketika beliau memiliki barang yang tidak terpakai selama 90 hari itu beliau keluarkan atau beliau declutter gitu ya. Lagi-lagi aku buka lemari, lagi-lagi aku buka tempat penyimpanan aku. Ternyata banyak banget ya barang-barang aku yang gak aku gunain lebih dari 90 hari dan gak aku declutter, gak aku keluarin. Itu tadi teman-teman, jadinya mubazir gitu teman-teman. Apa ya, aduh malu deh gitu. Aku tuh walaupun aku saat ini sedang belajar menjalani hidup minimalis, tapi aku tuh malu gitu loh teman-teman. Apa ya, masih banyak banget kekurangan-kekurangan aku, dan ternyata aku tuh masih perlu banget belajar gitu ya teman-teman. Makanya kenapa ya salah satunya ya playlist Toko Minimalism ini aku hadirkan di channel aku tuh biar minimal tuh aku tuh belajar, minimal tuh aku tuh ngaca gitu loh teman-teman, bahwa ya masih banyak banget gitu loh barang-barang yang mangkrak lebih dari 90 hari, bahkan kadang setahun tuh nggak dipakai, yo masih di rumah gitu teman-teman. Dan ini menurut aku adalah pelajaran penting banget buat introspeksi diri aku sendiri. Ya, pelajaran minimalis yang kelima yang bisa aku petik dari seorang Raditya Dika adalah menghapus aplikasi-aplikasi pada gadget yang nggak digunakan. Ya, aku kalau nggak salah pernah ya dengar sharingnya beliau tentang beliau itu menghapus beberapa media sosial beliau, dan beliau hanya meninggalkan Instagram sama YouTube kalau nggak salah, karena yang beliau merasa sosial media yang lain itu tidak digunakan. Beliau saat ini hanya menggunakan Instagram dan YouTube kalau nggak salah ya. Kalau salah boleh dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman. Ya itu tadi teman-teman, dari pelajaran itu, dari sharingnya beliau itu aku tuh jadi gitu ya teman-teman. Ya itu tadi, ternyata ya minimalis itu nggak cuma sekedar apa yang kelihatan di diri kita gitu teman-teman, nggak cuma mengenai barang ya, nggak cuma tentang baju kita, nggak cuma tentang barang-barang yang ada di dalam rumah kita, tetapi ya ternyata aplikasi-aplikasi yang ada di dalam gadget kita itu juga ya harus kita minimalis gitu ya teman-teman. Contohnya yang tadi yang Bang Raditya Dika lakukan, ya kita penting banget sih untuk mencontohnya, dan aku juga udah pernah sharing ya kalau nggak salah tentang digital minimalism di video yang ini. Kalau ya aplikasi-aplikasi di dalam gadget kita yang memang nggak dipakai itu ya lebih baik dihapus aja gitu, di declutter. Nggak haruslah nongkrong di handphone kita gitu ya teman-teman. Ya itu tadi, karena ya bisa menemuin memori, terus juga jadi kita jadi bingung gitu loh kalau mau nyari apa-apa yang ada di dalam handphone kita. Misalnya nih kita mau nyari Instagram, kita lupa nih Instagram taruhnya di mana, atau kita mau nyari galeri, kita penting banget nih mau nyari galeri, tapi itu tadi di mana ya aku lupa nyarinya, akhirnya kan wasting time gitu ya teman-teman buat nyari si aplikasi padahal ada di handphone kita. Pelajaran minimalis yang keenam yang bisa aku petik dari gaya hidup minimalis seorang Raditya Dika adalah beliau memastikan barang-barang yang beliau miliki itu memberikan value untuk beliau. Ya, ini bisa dipetik dari cerita beliau yang beliau merelakan beberapa jam tangan beliau untuk membeli satu barang, satu jam tangan yang memang memberikan value ke beliau gitu ya teman-teman. Jadi aku merasa beliau itu detail gitu terhadap semua barang-barang yang dia miliki. Kalau barang itu tidak memberikan value gitu ya walaupun kita dulu belinya pada momen-momen tertentu gitu kan, beliau cerita ya kalau ada momen tertentu itu beliau membeli jam tangan yang pada akhirnya jam tangan beliau itu banyak sekali gitu, dan di akhir ketika beliau menjalani gaya hidup minimalis itu beliau jual semua atau beliau keluarkan semua, lalu beliau hanya membeli satu jam tangan yang
beliau merasa itu memberikan value untuk beliau, itu berguna untuk beliau gitu ya teman-teman. Ya di sini itu tadi ya teman-teman, udahlah nggak usah dibahas kalau tentang aku mah ya. Masih banyak banget gitu teman-teman barang-barang yang aku miliki kadang tuh nggak ngasih value gitu loh teman-teman ke aku, malah kadang-kadang ya cuma yang penting gue punya nih barang, nggak peduli ngasih value ke gue atau kagak, yang penting ada di dalam rumah gue. Malu gitu. Menurut aku itu jadi pelajaran penting, terutama untuk aku pribadi gitu ya teman-teman, dalam menjalani gaya hidup minimalis ini. Lagi-lagi teman-teman, aku sampaikan aku menjalani gaya hidup minimalis itu masih belajar dan terus belajar teman-teman. Ya dengan membahas toko minimalism yang ada di playlist ini tuh ya aku merasa aku jadi belajar banyak gitu ya teman-teman, terutama dari yang kita bahas hari ini yaitu tentang Raditya Dika. Ya itu tadi teman-teman beberapa pelajaran penting yang aku bisa petik dari gaya hidup minimalis seorang Raditya Dika. Ada 6 ya kalau nggak salah tadi teman-teman. Kalau menurut teman-teman apa aja nih buat kalian yang sering banget dengerin dari Raditya Dika, kalian seneng banget ngikutin Raditya Dika, bahkan mungkin banyak belajar dari Raditya Dika, apa aja ya pelajaran minimalism yang bisa kita petik dari beliau? Yuk tuliskan di kolom komentar biar aku juga bisa belajar nih, karena aku ya masih terus belajar gitu. Dan buat kalian yang pengen next video aku bahas apa tentang minimalism dan finansial, yuk tuliskan juga di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe buat yang belum subscribe. Yuk tolong banget subscribe channel aku biar aku bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan buat kalian yang merasa video kali ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya agar video ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.